Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Desiana Nur Safitri, nomor absen 18 dari kelas 12 MIPA 7. Di sini saya akan membaca nukilan novel saya yang berjudul Emilia. Bel tanda pelajaran akan dimulai pun berbunyi. Saatnya memasuki pelajaran matematika. Tidak lama kemudian, guru matematika datang ke kelas dan ada seorang cewek yang berjalan di belakangnya. Ibu guru pun langsung memberitahu seluruh siswa kalau di kelas ini ada murid baru. Setelah itu, ibu guru mempersilahkan murid baru itu memperkenalkan diri di depan kelas. Murid itu pun langsung memperkenalkan diri. Dia memberitahu namanya adalah Alice. Dia pindah ke sini karena mengikuti kakaknya ke sini untuk tinggal bersamanya. Nisa pun memberitahu Emilia kalau dia sama sepertimu. Emilia pun hanya mengangguk. Setelah selesai memperkenalkan diri, Alice pun dipersilahkan duduk di belakang Emilia oleh ibu guru. Ibu guru pun langsung menerangkan materi pelajaran hari ini. Emilia pun menyapa Alice yang berada di belakangnya. Alice hanya melihatinya dengan muka datar. Emilia pun merasa aneh kepada Alice. Tidak lama kemudian bel istirahat berbunyi. Emilia dan Nisa pun berencana untuk mengajak Alice jalan-jalan mengelilingi sekolah. Mereka pun langsung menuju ke arah Alice yang sedang digeromboli murid-murid lainnya karena dia agak sedikit mirip dengan Emilia. Teman-teman Emilia pun memberitahu Emilia kalau Alice itu mirip denganmu. Mendengar itu, Nisa pun melihat Alice sekejap dan berpikir kalau memang iya, Alice sedikit mirip dengan Emilia. Hanya berbeda tinggi badan Alice yang lebih kecil dari Emilia. Dan ada juga murid yang mengira kalau Alice itu adiknya Emilia, karena dia juga kesini ingin tinggal bersama kakaknya. Mendengar itu, Emilia memberitahu semuanya kalau dia tidak punya adik. Dia memberitahu kalau dia hanya mempunyai kakak. Karena terlalu lama berdebat kalau Alice mirip dengan Emilia, tidak terasa kalau bel sudah berbunyi tanda jam pelajaran akan segera dimulai. Emilia dan Nisa pun tidak jadi mengajak Alice berkeliling sekolah. Ting tong, bel pulang sekolah berbunyi. Emilia bersiap-siap untuk pulang dan Nisa mengajaknya pulang bersama. Di perjalanan pulang, Emilia menanyakan sesuatu ke Nisa. Apakah karena UTS minggu depan teman-teman merasa tegang? Ya, bisa jadi, dengan sangat gugup. Emilia pun melihat Nisa yang sedang gugup karena minggu depan sudah UTS. Nisa merasa tidak percaya diri karena di ujian sebelumnya jawaban banyak yang salah. Melihat Nisa yang tidak percaya diri, Emilia langsung menyemangatinya dan menyuruh Nisa untuk fokus dan menenangkan dirinya. Dia juga memberitahu kalau kartu ujiannya hilang. Nisa pun langsung semangat dan percaya diri lagi. Dan Nisa mengajak Emilia untuk berjuang bersama-sama dalam ujian mendatang. Apakah Alice akan bisa mendapatkan nilai yang bagus di UTS minggu depan? Karena dia baru pindah, dia pasti belum mengetahui materi, kata Nisa. Betul juga, jawab Emilia sambil mengangguk. Setibanya di apartemen, Emilia dan Nisa masuk ke kamar masing-masing. Saat tiba di depan pintu apartemennya, Emilia terkejut karena Alice berada di depan apartemennya. Emilia yang terkejut langsung menanyakan kepada Alice, "Kenapa kau ada di sini?" Alice yang sedang di depan pintu sontak juga terkejut karena ada Emilia yang menanyainya. Alice pun juga langsung bertanya, "Kenapa kau ada di sini?" Emilia menjawab kalau dia mau pulang. Emilia yang bingung mengulangi pertanyaannya tadi. Saat akan menjawab, tiba-tiba Arif datang dari belakang dan bertanya apa yang terjadi. Melihat Arif sudah datang, Alice langsung berlari dan memeluk Arif dan memanggil Arif kakak.
Arif dan Emilia pun bingung kenapa Alice memanggil Arif kakak. Alice pun bertanya kepada Arif, "Apakah kau melupakanku, kakak?" Arif pun hanya bingung mendengarkan perkataan Alice. Sontak Emilia pun langsung berteriak kepada Alice untuk melepaskan kakaknya. Arif pun tambah bingung kenapa Emilia malah marah. Setelah situasinya terkendali, Arif menyuruh mereka berdua untuk masuk ke dalam. Sesampainya di dalam, Arif pun membuatkan teh untuk Emilia dan temannya. Saat sedang membuat teh, Emilia bertanya kepada kakaknya, "Mengapa kakak membiarkan dia masuk?" Arif pun merasa heran. Dia pun menjawab, "Bukankah dia temanmu yang sedang berkunjung?" Emilia pun merasa kesal kepada Alice karena memanggil kakaknya orang yang tidak dia kenali dengan sebutan kakak. Pada malam sebelum UTS, Emilia hanya santai sambil bermain game di komputernya dan memakan keripik ketan. Melihat Emilia yang sedang bermain game dan tidak belajar, Arif menyuruh Emilia untuk belajar. Tapi Emilia langsung menolaknya karena menyusahkan sekali. Arif pun kepikiran selama ini nilai ujian Emilia selalu baik walau tidak belajar. Mungkin di sekolah dia selalu memperhatikan penjelasan gurunya. Kemudian Arif berdiri untuk menuju ke dapur. Tapi saat akan pergi, Arif memberitahu kalau UTS banyak pertanyaan jebakan dan kalau hanya memperhatikan penjelasan guru saja. Mendengarkan perkataan kakaknya, Emilia menjadi sedikit ragu. "Tapi kau malah memilih untuk main daripada belajar," sambil cengar-cengir. Emilia mulai menjadi sangat ragu. Karena sibuk mendengarkan perkataan kakaknya, Emilia kalah bermain dan menyalahkan kakaknya atas kekalahannya bermain game. Arif hanya bingung, kenapa yang disalahkan dia? Tapi Emilia tetap bersantai sambil bermain game. Dia berpikir kalau banyak pertanyaan jebakan, dia hanya perlu mencermati soal dan mengkoreksinya lagi. Keesokan harinya, UTS pun dimulai. Emilia langsung mengerjakan soal yang diberikan. Emilia tidak merasa kesulitan untuk mengerjakan soal UTS untuk hari pertama. UTS hari kedua pun dimulai. Emilia juga mengerjakan soal tanpa kesulitan. Dan UTS selanjutnya juga dilaluinya tanpa ada kesulitan. Tapi saat UTS yang terakhir waktu pelajaran bahasa Indonesia, Emilia mulai merasa bingung untuk memilih jawaban yang benar. Emilia berpikir kalau benar perkataan kakaknya, kalau soal jebakan itu sulit sekali. Dan tidak lama kemudian, Alice pun selesai paling pertama. Semua siswa pun terkejut, karena biasanya yang selesai pertama adalah Emilia. Tapi sekarang Alice yang selesai pertama. Melihat itu, Emilia merasa biasa-biasa saja. Dia malah merasa kesal kepadanya karena memanggil kakaknya dengan sebutan kakak juga. Beberapa hari kemudian, hasil peringkat UTS pun keluar. Emilia dan teman-temannya melihat peringkat UTS. Setelah melihat ternyata peringkat ke-1 adalah Alice. Dia menang nilai di mapel bahasa Indonesia. Alice pun langsung mendapat pujian dari beberapa siswa lainnya karena bisa mengalahkan Emilia. Beberapa teman Emilia pun menanyakan kepada Emilia, "Apa yang terjadi?" Emilia hanya tersenyum dan menjawab kalau dia tidak berkonsentrasi saat UTS terakhir. Sementara itu, Faradina hanya bengong karena ada yang mengalahkan Emilia selain dirinya. Faradina pun langsung menantang Alice untuk bersaing dengannya juga. Dan Nisa hanya meratapi nasib karena mendapatkan nilai yang jelek. Emilia pun merasa biasa saja. Dia berpikir kalau Alice hanya beruntung, dia bisa meraih peringkat teratas. Emilia juga tidak kecewa karena dia tidak mengikuti nasihat kakaknya. Pada saat jam istirahat,
Banyak sekali orang-orang yang mendatangi Alice hanya untuk tahu caranya bisa menjadi peringkat teratas. Biasanya Emilia lah yang dikerumuni untuk memberitahu caranya menjadi peringkat 1. Nisa pun menjadi sedikit khawatir kepada Emilia kalau popularitasnya berkurang karena dia tidak peringkat 1 lagi. Alice yang sedang dikerumuni banyak orang menjadi sedikit kerepotan. Dia pun langsung memberitahu kalau sebagian tanya kepada Emilia yang ada di peringkat kedua. Mendengar itu, Emilia langsung membalas, "Kenapa tidak kau lakukan sendiri saja? Kau iri ya, karena posisi teratasmu terebut," kata Alice sambil tersenyum. Emilia hanya diam saja sambil duduk santai. Melihat itu, Nisa merasa kalau ada permasalahan terhadap mereka berdua. Nisa pun menanyakan kepada Emilia, "Apa yang terjadi kepada kamu dengan Alice?" Emilia hanya menjawab, "Tidak ada apa-apa." Jam sekolah pun selesai, Emilia langsung pulang bersama Nisa. Pada saat akan menaiki tangga, Emilia berpikiran kalau Alice selalu belajar dengan giat untuk menjadi peringkat 1. Kalau yang dipikirkan Emilia benar, Alice pasti akan terkejut kalau melihat Emilia waktu berada di rumah. Kesibukan berpikir, Emilia lupa kalau hari ini ada misi baru. Dengan cepat, Emilia segera ganti baju dan memakai jubah hamster kesayangannya. Lalu dia langsung menuju kasur dan menyalakan PSP-nya. Emilia merasa lega karena tepat waktu. Hari sudah mulai sore. Emilia yang keasikan bermain game mulai merasakan lapar. Perutnya juga berbunyi. Emilia berjalan menuju dapur tapi tidak ada makanan. Emilia baru teringat kalau hari ini adalah hari Rabu. Pasti kakaknya sedang berbelanja makanan. Emilia sangat senang karena kalau kakaknya pulang, dia pasti membawa daging. Emilia berpikir apakah nanti kakaknya akan membuatkan bistik. Sambil senyum-senyum membayangkan dia sedang makan bistik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.